Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang dirahmati Allah, pimpinan cabang Muhammadiyah Banjar, pimpinan Aisyah, pimpinan ranting se-cabang Banjar, dan kita semuanya yang sempat hadir dalam kesempatan di malam hari ini. Orang Islam itu memang panjenengan dan saya tidak boleh bosan-bosan mengaji, terutama adik-adik ini. Makanya tadi sebelum ngaji saya kepengen foto sama anak-anak pondok. Itu sudah tak share kemana-mana. Saya beri komentar, malam hari ini saya mengakrabi santri-santri pondok pesantren di Banjar Muhammadiyah. Mudah-mudahan menjadi generasi penerus ulama-ulama besar besoknya. Oke, jadi adik-adik, anak-anak, tolong serius ngajinya. Sepertinya sekarang itu kalau sampean ngaji koyok-koyok tidak ada manfaatnya. Nun sewu, ngapal nong ini, ngapal nong ngono, ngapal nong ini, ngapal nong ngono. 50 tahun yang akan datang atau 40 tahun yang akan datang, sampean akan dipakai orang di mana-mana. Jadi bapak-bapak disemangati anak kita, adik-adik kita itu. Nah begitu. Saya menjelaskan mengenai tauhid saja. Sebab di Muhammadiyah dan Aisyah itu nuwun sewu, tauhid itu menjadi dasar. Di Muhammadiyah dan Aisyah tauhid itu menjadi dasar. Dari mana kita bisa mengetahui? Satu, adik-adik kalau mempelajari muqaddimah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah, itu ada pokok pikiran mengenai tauhid. Apa itu? Bahwa sesungguhnya ketuhanan itu ialah hak Allah. Bertuhan, beribadah hanya kepada Allah satu-satunya, atau seperti itu kalimatnya. Dua, di buku PHI, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, niku enten tulisan setiap warga Muhammadiyah wajib menjadikan iman dan tauhid sebagai landasan gerak dan perjuangannya. Tiga, kalau adik-adik diajak menyanyi Sang Surya, di situ ada bait syahadat dua melingkar, ya, nah, warna hijau yang itu ya, warna hijau berseri. Itu bukan dibuat nyanyian saja, ya. Yang terakhir muktamar di Solo, ada risalah Islam berkemajuan. Risalah Islam berkemajuan itu salah satunya al-mabniu ala tauhid, yaitu didasarkan pada tauhid. Artinya masyarakat itu menjadi maju, menjadi berkembang karena kita punya tema Islam berkemajuan, maka juga harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid itu. Kalau adik-adik membaca Undang-Undang Dasar tahun 1945 amandemen, itu pasal 29 ayat 1 ada penjelasan, ada keterangan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Betul deh ya? Nah ini tolong dipelajari. Jadi negara kita itu sebenarnya dasarnya tauhid.
Pancasila itu sila yang pertama ketuhanan yang maha, itu tauhid bagi umat Islam. Ya. Rumusan itu sebelumnya bunyinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu 22 Juni 1945. Begitu 17 Agustus merdeka, satu hari atau malam harinya setelah merdeka itu, saudara-saudara kita yang tidak beragama Islam berkeberatan. Kok umat Islam saja yang dapat landasan hukum menjalankan syariatnya. Lalu dengan jiwa besar, tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh-tokoh NU yang merupakan ikut mendirikan negara itu, kemudian bersepakat dirubah menjadi apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Itu tauhid. Dan mohon maaf bapak-bapak, saya sudah menerangkan di mana-mana, terutama Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan dan seterusnya. Jadi Muhammadiyah berkembang itu karena salah satu landasannya yaitu tauhid. Nanti saya terangkan tauhid itu apa. Nah, jadi kalau dengan bukan kita tauhid itu ketemu masalah Nabi. Periodisasinya Nabi itu membina dan membimbing umat itu Nabi Muhammad dimulai dengan martabatul tauhid. Apa martabatul tauhid? Umat itu dikuatkan dari sisi akidah tauhidnya dulu. Ya, kalau ini sudah kuat, lalu berikutnya yang kedua apa? Martabatul ukhuwah, persaudaraan. Bukan hanya antara umat Islam dengan umat Islam yang lain, antara orang Muhajirin dan Ansar, tapi juga antara orang Islam dengan yang bukan Islam. Yang ketiga, marhalatul istidad, persiapan ya untuk menghadapi orang-orang yang akan merecoki negara Madinah. Yang terakhir, tahdiqun nasr, ada pemenangan. Negara itu mau jadi baik, masyarakat itu mau jadi baik, mulai dulu seperti Nabi tadi, tauhidnya dikuatkan dulu. Nah begitu. Kalau tauhidnya sudah kuat, maka dikuatkan ukhuwah, persaudaraan. Kalau mau jadi pemimpin yang sukses, umat itu disatukan, bukan dipecah-pecah. Kalau umat itu dipecah belah, mana teman, mana golok, mana musuh, jangan. Semua harus dirangkul. Orang yang memusuhi kita itu karena belum mengerti kita. Ya, dan begitu. Bukan yang ini teman saya akrabi yang tidak. Asal kita baik dan jujur saja. Ya, tidak ada alasan orang itu tidak suka sama kita. Nah, di situ bagi yang pertama mendirikan Muhammadiyah, saya rasa modalnya tidak tauhid. Sekarang berkembang sampai sekarang juga modalnya pakai modal tauhid itu. Nah, sepintas nuwun sewu bapak-bapak, para ustaz, para asatidz, ustazah, saya menemukan kitab tauhid banyak. Ada Fathul Majid, ada Qaulul Mufid, ada Aqidah Wasithiyah, ada Firqatun Najiyah wa Thaifah Al-Mansurah, ada Aqidah Shafiyah, ya, ada Aqidah Tauhid, ada Irsyad ila Sahihil I'tiqad. Itu semuanya adalah kitab-kitab rujukan. Nah, jadi di pondok-pondok itu digunakan begitu isinya, ya, tingkat SMP, tingkat SMA, begitu ya. Nah, sekarang saya tidak membahas kitab, tapi saya terangkan poin-poin dari isinya yang ada di bawah ini saja. Saya mulai dari makna dua kalimat syahadat. Adik-adik, kalau saya suruh syahadat, bisa semuanya. Bisa tahu? Syahadat yang pertama,
Sahabat yang kedua, enak macam begini ngajinya sendiri. Sahabat yang pertama itu la ilaha illallah. Menurut bahasa Nusairu itu ada nafi dan isbat. Nafi itu apa? Tidak ini, tidak itu, tidak benda, tidak barang, tidak orang, semuanya tidak. Tidak nafsunya sendiri. Jadi yang diilah-ilahkan, yang dituhan-tuhankan itu bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Baru isbat. Ya, isbat itu apa? Ikhbar itu menetapkan. Kalau semuanya dinyatakan tidak, baru yang ditetapkan satu-satunya siapa? Allah. Ya, bukan benda, bukan barang. Maka la ilaha illallah itu maknanya apa? Adik-adik kalau terjemahkan bahasa Indonesia, la ilaha illallah apa? Kurang benar. Saya ulangi. La ilaha illallah. Loh, kok boleh ngomong? Siapa yang bilang tidak ada Tuhan itu? Banyak. Tuhan itu Pak. Jadi kan saya harus kenal dulu dari kita. Apa maksudnya di dalam kita? La ma'budu bihaqqin illallah. Jangan tidak ada Tuhan. Banyak Tuhan. Nah kalau banyak Tuhan yang dipercayai, itu namanya syirik. Saya agak serak suara saya mulai kemarin. Tapi tidak apa-apa, insya Allah bisa dipahami. Alhamdulillah. Apa ma'budu bihaqqin illallah? Tidak ada zat atau Tuhan yang berhak disembah. Sampai yang tambahin yang berhak kecuali Tuhan ini ada, Tuhan ini ada, Tuhan ini ada. Tapi semuanya tidak berhak. Yang berhak siapa? Allah. Itu yang benar. Bukan benda, bukan barang, bukan orang, bukan uang. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, itu. Dengan ta'arudi asalkan ya. Ini tauhid ada di dalam bab pertama dia. Namun saya ibu-ibu tunggal ada kajian Nabi itu bersama sahabat Muhammad naik iman bareng Allah. Saya cerita sahabat Muhammad kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himari faqala li. Saya bersama Rasulullah naik iman di tengah jalan. Ini kita ilmu nih Pak, kaki panjenengan kaki kula. Di tengah jalan sahabat Tuhan ditanya, ya Muhammad, ada terima Abdullah Ma'ibah, Ma'akum ibadah. Muhammad, kamu tahu lah apa haknya Allah yang wajib dipenuhi oleh manusia dan apa haknya manusia yang wajib dipenuhi oleh Allah. Menurut ini adalah hak dan kewajiban. Apa itu? Ini adalah berarti hak dan kewajiban antara siapa dengan siapa? Allah dengan manusia. Panjenengan dan saya punya kewajiban, panjenengan dan saya juga punya hak. Allah juga punya kewajiban, Allah juga punya hak. Mudah-mudahan tidak bingung. Kalau ini enak-enak. Ya, saya ulangi, selipkan lagi. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Lah orang Islam dengan dan saya
itu menyembah Allah satu-satunya. Terus tak ceritani hadis kan Nabi ini dari Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal cerita kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam marin faqala li. Aku tahu bagaimana kanjeng Nabi dari sahabat Mu'adz. Terus kanjeng Nabi tanya sama saya, Mu'adz, apa dari maha Allah, ada maha ibadah Allah. Kowe ngerti apa haknya Allah? Nah, kalau haknya Allah kewajibannya jadi jangan mikir bu, ya adik-adik itu mikir. Kalau kewajibannya Allah, kalau haknya Allah kewajibannya manusia. Yang mewajibkan manusia itu Allah. Ya, kalau kewajibannya Allah, hanya manusia. Ini kelihatannya sepele, tapi inilah kalau orang mengerti hak dan kewajiban antara Allah dengan manusia, nanti kita itu menjadi manusia yang berkembang, menjadi manusia yang baik. Ya, baik. Nah terus jawabannya sebenarnya Allah wa Rasuluhu a'lam. Jadi ini sahabat Mu'adz ditanya sama Nabi, koyo begitu, oleh sahabat Mu'adz dikembalikan lagi ke Nabi. Allah wa Rasuluhu. Oh, pertanyaan itu yang tahu Nabi. Allah dan Rasulnya saya tidak tahu. Nah sekarang saya tanya 1, 2, 3 saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mengapa sahabat Mu'adz kok jawab begitu? Jawabannya, kenapa sahabat Mu'adz kok jawab begitu? Ya, wis nggak pakai tanya, langsung diterangkan aja ya. Kesuwen ya. Jadi mengapa sahabat Mu'adz kok mengembalikan pertanyaannya Nabi kepada Nabi? Ini rada mikir tapi enteng-entengan. Karena yang ditanyakan oleh Nabi tadi adalah urusan agama. Apa dik? Urusan? Oh, kalau begitu urusan agama harus dikembalikan ke Nabi. Jawabannya, iya. Nah kalau tidak urusan agama, urusan dunia, ya terserah. Kita kasih contoh, nun sewu, naik apa tadi Pak? Himar, keledai. Umpama sahabat Mu'adz itu ditanya, Mu'adz ini keledaimu ini kok kuat dinaiki 2 orang, diberi makan apa? Jawab enggak kira-kira? Jawab. Oh anu kanjeng Nabi, niki makanannya keledai, ini campur ini, campur ini, campur ini, makanya kuat. Mengapa kok itu dijawab? Karena urusan makani keledai bukan urusannya Nabi. Makanya panjenengan kula niki di dalam agama oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat itu sudah dipilihkan dalil yang paling rojeh. Carane sholat, carane poso, carane haji, carane umroh, carane zakat, carane ini, carane baca sholawat, semua sudah dipilihkan. Yang aspek-aspek kaitannya dengan masalah agama. Wong sahabat aja nggak ada yang berani mendahului Nabi kok. Makanya orang Muhammadiyah itu nggak ada yang ngomong ngeten Pak. Ngene iki zaman Kanjeng Nabi ora ono. Jadi wong Surabaya gak ono. Nah, tapi apa? Gak apa-apa wis. Nah, itu tidak boleh. Kalau itu agama tidak boleh mendahului Nabi. Ya, sahabat aja mengembalikan ke Nabi dan itu bukan satu hadisnya Pak, banyak sekali. Nah, jadi saya ulangi, haknya Allah, keterangannya tadi oleh Nabi setelah sahabat Mu'adz tadi mengembalikan ke Nabi, Nabi menjawab, haqqullah, haknya Allah, ayya'buduhu wa la yusyriku bi syai'an.
agar manusia menyembah Allah dan manusia tidak boleh apa? Syirik. Lah menyembah Allah itulah banyak. Adik-adik, orang beribadah kepada Allah bisa enggak dengan gerakan fisiknya? Bisa atau tidak? Contohnya, adik-adik ngapalno Quran. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Terus wes nanti diteruskan di asrama saja, di kamar-kamar. Kalau diteruskan di sini gak dong ngaji. Allah bisa diibadahi dengan fisiknya manusia. Dua, Allah bisa diibadahi dengan harta bendanya manusia. Infak, sedekah, zakat. Nun sewu, air segini bisa dipakai untuk ibadah. Caranya dikasihkan orang bendino, dibuat kopi, dikasihkan orang, dibuat teh, dikasihkan orang. Ibadah nggak itu? Ibadah. Air segini bisa dipakai untuk syirik? Caranya? Banyu apa mas? Loh itu bukan sembarang banyu pak. Itu air sudah dicoba jamu. Kayak apa? Kayak ngobati pasiennya. Caranya dengan segelas air lalu pasiennya nengono apal kabeh. Jadi sedikit-sedikit pun gerakannya manusia panjenengan dari rumah tindak ke sini itu bagian dari ibadah. Orang mengeluarkan uang 2.000 setiap hari, 5.000 setiap hari sesuai dengan kemampuannya, itu bagian dari ibadah. Itu loh, itu haknya Allah. Makanya di Muhammadiyah itu Pak, tauhid itu bisa jadi apa? Masjid. Tauhid itu bisa jadi pondok pesantren. Tauhid itu bisa jadi rumah singgah adik-adik kita. Itu karena punya harta dipakai untuk itu, mengembalikan haknya Allah. Mengembalikan haknya Allah. Itu ibadah. Nah, kalau manusia bisa mengembalikan haknya Allah satu-satunya, tidak bersyirik, maka manusia dapat hak dari Allah. Apa? Dalam bahasa hadis, Allah yu'adziba man la yusyriku bi syai'an. Bahwa manusia itu tidak akan disiksa sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu, nuwun sewu. Ada yang umurnya 50 tahun? Di atas 50 tahun? Banyak. Di atas 55 tahun? Di atas 60 tahun? Itu kira-kira ibarat orang berjalan. Lebih banyak mana yang sudah dilalui dengan yang akan ditempuh? Banyak yang sudah. Makanya kalau ada anak muda Surabayaan ngomongin, Pak, ternyata sampai ini sudah tua Pak, jangan marah bapak-bapak kalau ada muda gitu. Nggak apa-apa mas, kabeh wong iku ya tua. Sampean cek enom kalau butuh waktu ya tua kayak aku ngene. Nggak usah marah. Ini hari ini ngomongin Surabayaan. Hati-hati loh Pak, sampai tambah tua banyak penyakitnya loh. Bener Pak? Nggak apa-apa ya, mesti aja sudah dipakai 60-70 tahun kok. Kalau dibandingin sama sampean ya beda. Kalau kamu itu duduk berlama-lama, berdiri langsung mencolot bisa. Nah kalau saya ya nggak bisa, ya harus ditoto dulu. Ayo adik-adik boleh dimakan. Ayo monggo dibuka, dimakan. Tidak boleh rebutan, ya. Tidak boleh rebutan. Itu rezeki dari Allah. Tidak apa-apa silakan. Saya tadi ya makan kok. Ya. Saking di sini kan tidak boleh nyambi itu ya. Ya. Saya ulangi, ya.
haknya manusia adalah merupakan kewajibannya Allah, itu umat Islam akan dijamin kalau bisa mengembalikan haknya kepada Allah tadi, bertauhid tadi, tidak akan disiksa. Lalu saya beri contoh, ada anak muda ngomong bapak yang sudah sepuh, awas loh Pak, sampai tambah tua banyak penyakitnya. Oh gak apa-apa Mas, wis biasa. Sampai masih muda ya enggak, nanti kalau sudah seusia saya yang banyak penyakitnya. Anak ini ngomong lagi Pak, hati-hati loh Pak, sampai tambah suwi banyak penyakitnya, nanti bisa mati loh Pak. Bener Pak? Halo? Ya, makasih. Barakallah. Iya nggak apa-apa Pak, semua orang ya mati Mas. Yang jadi masalah itu kalau saya mati tidak masuk surga. Jadi orang Islam itu kalau akidahnya baik, berdasarkan syahadat tadi la ilaha illallah, saya lanjutkan dengan hadisnya Mu'adz bin Jabal, maka panjenengan dan saya akan dijamin akan masuk surga. Maka di kitab tauhid itu Pak ada judul man haqqaqat tauhid dakhalal jannata bighairi hisabin wala adzabin. Ya, siapa yang mengamalkan tauhid semurni-murninya pasti masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Ini keterangannya juga panjang. Maka tauhid itu menjadi bagian yang terpenting di Muhammadiyah. Bukan hanya hubungannya manusia dengan Allah, tapi juga hubungannya antara manusia dengan manusia. Tadi sudah saya sebutkan, tauhidnya orang Muhammadiyah itu jadi masjid. Nun sewu Pak, saya tidak ngerasani, gunem juga tidak. Kalau di Muhammadiyah kalimat la ilaha illallah itu tidak dilafalkan saja. Halo? Ngerti maksudnya? Orang sak masjid, adik-adik semuanya, para aktivis bendino disuruh ngapalno la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulai umur 25 sampai umur 75. Saya tidak alergi dengan orang yang melafalkan itu, tapi dicari maknanya apa la ilaha illallah itu maknanya. Maka ibadahnya umat Islam, tauhidnya umat Islam jadinya kayak begini. Wabil khusus panjenengan dan saya itu. Karena apa? Tenaganya dipakai ibadah, pikirannya dipakai ibadah, duitnya dipakai apa? Ibadah. Nun sewu, jabatannya bisa dipakai ibadah Pak? Halo? Mumpung pengajian jauh dari rumah saya, jangan tak ceritani, tapi aja kondo-kondo. Halo? Ada jenderal polisi bintang 4. Kenapa Pak? Jenderal bintang 4 diangkat menjadi kepala kepolisian. Ya. Begitu dilantik menjadi kepala kepolisian, pidatonya begini. Saya jenderal polisi bintang 4, jabatan tertinggi kepala kepolisian di negara ini. Negara mana saya nggak tahu. Kalau saya bisa jujur dengan jabatan itu dalam menegakkan hukum dan keadilan, tidak tumpul ke atas, tidak tajam ke bawah, maka dengan jabatan itu saya berhak masuk surga terlebih dahulu daripada Pak Ustadz, Pak Kiai. Benar? Kok begitu? Menggunakan jabatannya untuk mencari surga. Ini di Muhammadiyah juga harus begitu. Majelis tabligh, takmir masjid, kepala sekolah, direktur, rektor, ya, dekan di Muhammadiyah harus dengan jabatan itu pikirannya satu, cari surga. Pumpung punya jabatan. Nah, gitu Pak mestinya itu. Kalau itu yang menjadi visi misinya semua jabatan di Muhammadiyah,
baik jabatan profesi, guru, kepala sekolah, direktur, rektor dan sebagainya, atau jabatan kehormatan, ranting, cabang, daerah, lalu diniatkan untuk mencari surga, tidak ada masalah di Muhammadiyah, Pak. Saya yakin akan berkembang luar biasa. Orang lain itu akan mengagumi, kok iso Muhammadiyah kayak gini. Ada dasar akidahnya yang kuat itu tadi, tauhidnya tadi. Nah, saya beri contoh. Pidatonya siapa tadi, Pak? Jenderal Polisi. Jabatannya tadi apa? Kepala Kepolisian.